kasih Dr. Sukamto. Ya, untuk sesi berikutnya, saya akan membahas mengenai, bagaimana pencegahan infeksi pada pasien dengan imunokompromis ya. Setelah tadi, Dr. Dharma setelah membawakan bagaimana, infeksi sistem saraf pusat pada pasien imunokompromis. Ya, jadi, kita tahu, kondisi imunokompromis itu adalah kondisi di mana sistem imun kita mengalami penurunan. Ini bisa disebabkan oleh berbagai kondisi penyakit kronik atau yang sering adalah obat yang memang menurunkan, respon imun. Dan kita tahu respon imun itu berperan penting dalam melawan infeksi sehingga kalau mengalami penurunan daya tahan tubuh bisa, pasien tersebut menjadi rentan untuk mengalami infeksi yang berat sehingga, bisa morbiditas dan mortalitasnya meningkat dan juga biaya kesehatan meningkat. Nah, sehingga bagaimana caranya kemudian bisa menurunkan, morbiditas dan mortalitas pada kelompok pasien ini. Jadi ada peran dari pertama, pemberian pencegahan dengan antibiotik atau antimikroba dan juga ada, kita tahu ada pemberian vaksinasi. Nah, cuma nanti, seperti apakah, ketentuan-ketentuan dalam pemberian vaksinasi ini dan juga pemberian antibiotik nanti kita akan bahas, berikutnya. Dan, cuman yang harus kita perhatikan, selain itu pada pemberian vaksinasi pada kelompok ini, ada respon yang tidak sebaik pada, orang sehat gitu ya, terutama kalau pasien imunokompromis tersebut usianya lebih tua, kemudian menggunakan obat-obatan terutama yang, mentargetkan sel B, karena kita tahu sel B itu menghasilkan antibodi. Nah juga selain itu obat-obatan lain seperti Mycophenolate mofetil atau obat imunosupresan yang juga memang, mentargetkan selain sel B juga, sel yang lain. Nah, kita tahu dalam melawan infeksi, respon imun kita ada respon imun, yang pertama ya, garda pertama adalah respon imun non-spesifik, kemudian juga dilanjutkan oleh respon imun, spesifik atau adaptif gitu ya. Dan kita tahu bahwa, abnormalitas, kelainan baik segi jumlah maupun fungsi yang terjadi pada berbagai komponen respon imun ini bisa kemudian menimbulkan, peningkatan resiko infeksi. Dan infeksi yang terjadi itu bisa, resikonya bisa berbeda-beda untuk, kelainan apa yang, terjadi gitu ya. Misalnya kita tahu, sel limfosit T itu terutama nantinya berperan, dalam respon imun terhadap virus gitu ya. Kalau terutama nanti yang terkena adalah, imunokompromisnya terutama mengenai sel T, pasien tersebut akan lebih rentan mengalami infeksi virus gitu misalnya. Nanti juga tergantung dari jenis, obat apa yang, bagaimana cara obat tersebut bekerja pada, respon imun. Kalau yang misalnya ada obat seperti steroid yang dia bisa mengenai semua respon imun kita, mulai dari respon imun innate sampai dengan adaptif, tentu saja nanti yang, patogen yang, lebih rentannya itu juga akan berbeda misalnya dibandingkan, obat imunosupresan yang dia bekerja spesifik pada limfosit B misalnya gitu ya. Jadi, hal ini penting juga untuk kita pahami bahwa, resiko itu akan berbeda berdasarkan nanti, obat apa misalnya yang, diberikan pada pasien tersebut yang menyebabkan kondisi imunokompromis dan juga sel imun apa yang, terkena, kondisi penurunan jumlah maupun, fungsinya. Jadi memang kalau seseorang terkena infeksi itu dia tergantung dari faktor pejamu dan juga faktor patogennya ya. Faktor patogennya tentu saja virulensinya dan bagaimana si, patogen tersebut bisa memodulasi respon imun. Tapi yang, selain itu yang penting juga adalah faktor pejamunya. Kalau memang, respon imunnya menurun tentu saja dia akan lebih rentan mengalami infeksi. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi, ketika kita, menemukan pasien yang kemudian kita curigai imunokompromis dan disebabkan oleh obat-obatan, nah ini kita harus perhatikan apa obat yang, diberikannya gitu ya, bagaimana obat tersebut bekerja pada respon imun. Nah nanti, resiko patogen yang terkait yang,
menjadi rentan untuk menginfeksi itu juga berbeda gitu ya. Seperti kita tahu kortikosteroid itu bisa tadi saya katakan bisa mengenai berbagai, sel imun, mulai dari fagosit, sel fagosit, kemudian sel T juga, kemudian sel T juga nanti akan mempengaruhi sel B gitu ya. Ya ini nanti akan, berbagai patogen yang bisa beresiko, eee, menginfeksi baik itu virus, bakteri, jamur gitu ya. Kemudian akan berbeda misalnya dengan, obat mycophenolate mofetil yang dia terutama menghambat proliferasi sel B dan, sel T gitu ya, yang juga menurunkan antibody, production. Dia, terutama kalau sel T kita tahu juga, mengenai infeksi virus itu kemudian, lebih rentan mengalami, reaktivasi atau juga mengalami infeksi. Nah, oke. Nah, terus, bagaimana kemudian mencegah, infeksi pada pasien yang imunokompromis yang kita bisa lakukan edukasi dan juga pencegahan, ya pertama tentu saja kita melakukan berbagai upaya preventif ya, higiene yang baik, kemudian menggunakan masker, terus juga mengedukasi agar menghindari, resiko paparan, tapi juga yang penting adalah kita ada beberapa vaksin yang bisa kita rekomendasikan dan pemberian antibiotik profilaksis. Nah, ini ada beberapa, eee mungkin patogen ya yang, sudah ada rekomendasi khususnya dan juga sudah bisa diidentifikasi kelompok apa yang lebih beresiko untuk mengalami infeksi tersebut gitu ya. Di sini ada Pneumocystis jirovecii, kemudian Streptococcus pneumonia, CMV, Varicella zoster, hepatitis B, dan kemudian influenza. Ya kita mulai dari influenza ya, memang faktor resiko tidak jelas kelompok yang mana, tapi kita, pikirkan memang pasien-pasien imunokompromis tentu saja lebih beresiko. Ini kita tahu ada pencegahan dengan vaksinasi, kemudian Pneumocystis jirovecii, PCP ini bisa, menyebabkan pneumonia. Ini terutama beresiko pada kelompok yang mendapatkan steroid lebih dari 20 miligram per hari, kemudian mendapatkan imunosupresan seperti rituximab, kemudian siklofosfamid, kemudian, pasien yang memiliki interstitial lung disease atau CKD. Nah, jadi kalau ada resiko tersebut, kita bisa pikirkan kemudian untuk memberikan terapi pencegahan yang, lini pertamanya adalah, cotrimoxazole ya. Nah, tapi memang kadang-kadang dalam prakteknya kita harus juga memperhatikan ada resiko alergi yang cukup tinggi ya dengan pemberian sulfa. Tapi kita juga harus, ini memahami bahwa kelompok ini, beresiko, jadi kita harus mungkin lebih aware gitu ya. Nah, selain itu juga ada misalnya, pneumonia dengan vaksinasi kita tahu, kemudian hepatitis B juga bisa dengan, vaksinasi dan pasien yang sudah mengalami hepatitis B bisa dicegah untuk mengalami reaktivasi. Ini terutama resikonya kalau mendapatkan rituximab, steroid dosis tinggi pada jangka waktu yang lama. Dan juga yang varicella zoster yang sudah sempat dibahas kemarin, ada terapi pencegahannya dengan vaksinasi, terutama beresiko kalau mendapatkan steroid lebih dari 20 miligram, kemudian juga, pasien dengan, siklofosfamid, kemudian, lupus, CKD gitu ya, ini lebih beresiko mengalami. Nah, kalau CMV di sini juga kita lihat ada beberapa faktor resiko, cuman memang untuk pemberian preventifnya ini, masih sulit ya kita terapkan ya untuk ini. Ini ada beberapa contoh juga pemberian profilaksis antibiotik pada kondisi pasien dengan imunodefisiensi primer. Jadi ada imunodefisiensi yang, terjadi karena faktor genetik ya. Ini mungkin beberapa istilahnya tidak terlalu familiar karena memang kasusnya tidak terlalu banyak ya, tidak seperti imunodefisiensi sekunder misalnya karena HIV atau karena obat-obatan, imunosupresan. Cuman saya mau menunjukkan di sini bahwa ada beberapa rekomendasi pemberian, antibiotik profilaksis ya, sebagian besar terkait dengan, Pneumocystis jirovecii, yaitu dengan pemberian, cotrimoxazole ya, profilaksis. Selain itu juga pilihan lainnya seperti, azitromisin, ini juga bisa menjadi pilihan untuk pemberian profilaksis. Nah, yang kemudian yang kita bisa lakukan lagi adalah pemberian, vaksinasi.
Nah, apa yang harus diperhatikan pada pasien dengan kondisi imunokompromis atau pasien dengan kondisi imunodefisiensi. Nah, ini pertama ada yang pada kelompok pasien dengan imunodefisiensi primer. Tadi yang saya katakan kondisi di mana sistem kekebalan tubuhnya itu ya tadi penurun karena faktor genetik ya. Nah, ini juga kita lihat dia bisa terjadi defeknya, bisa ada yang di sel B, sel T, atau fagosit. Nah, pada prinsipnya tidak direkomendasikan pemberian vaksin yang hidup yang dilemahkan ya. Nah, pada kelompok ini yang imunodefisiensi primer, ini tidak direkomendasikan ini. Nah, selain itu adalah vaksin yang direkomendasikan adalah vaksin yang inactivated atau vaksin yang rekombinan. Ini bisa diberikan. Nah, ini terutama memang vaksin-vaksin yang seperti yang tadi ya, yang meningkat resikonya untuk pada kelompok pasien tersebut. Nah, ini dari Satgas Imunisasi kita juga ada jadwal vaksinasi untuk dewasa anjurannya. Bisa dilihat di sini pada kelompok imunokompromis, misalnya pasien dengan kemo, pasien dengan steroid dosis tinggi, atau pasien imunodefisiensi karena sebab lain gitu ya. Misalnya tadi pada kondisi karena memang genetik atau karena acquired. Nah, di sini kita bisa lihat memang yang dikontraindikasikan adalah vaksin hidup yang dilemahkan ya. Yang kita tahu itu adalah vaksin varicella, MMR, kemudian vaksin dengue dan vaksin yellow fever gitu. Kalau pada pasien HIV dia termasuk imunokompromis dianggap imunodefisiensi selama dia belum mendapatkan terapi ARV sehingga juga dikontraindikasikan untuk mendapatkan vaksin hidup yang dilemahkan ini. Tapi kalau dia sudah mendapatkan terapi antiretroviral yang stabil gitu ya, nah ini bisa kita berikan vaksin walaupun dia vaksin hidup yang dilemahkan. Nah, kalau untuk vaksin yang lain rekomendasinya hampir sama dan terutama di sini kita lihat ditekankan pada pemberian vaksin influenza, tetanus difteri pertussis, kemudian herpes zoster, pneumokokal, kemudian tadi hepatitis B itu ya terutama dan kemudian juga RSV. Tapi memang RSV ini saat ini yang di-approve baru di atas 60 tahun ya. Meskipun pasiennya ini ada kondisi imunokompromis. Nah, cuman yang harus diperhatikan pasien-pasien imunokompromis ini tidak semuanya menunjukkan respon yang baik dengan pemberian vaksin gitu ya. Dari suatu systematic review didapatkan ada memang beberapa kelompok yang dia menunjukkan respon serokonversi yang tidak terlalu baik gitu ya. Ini di sini dilihat ada pengelompokan, ada yang memang responnya dianggap baik dan ada yang jelek. Nah, ini kelompok yang jelek terutama kita lihat memang yang B-cell yang mendapatkan B-cell depleting agent seperti rituximab gitu ya, atau pasien dengan penerima resipien solid organ transplant. Kemudian pasien HIV yang CD4-nya rendah ini tergolong yang responnya intermediate, tidak terlalu baik. Nah, tapi kalau dia sudah CD4-nya normal gitu ya, ini kita anggap respon terhadap vaksinasinya cukup baik. Dan juga pasien-pasien lain sebenarnya walaupun kita anggap imunokompromis ya atau mendapatkan obat-obatan imunosupresan, sebenarnya dia masih menunjukkan respon terhadap vaksinasi yang baik. Nah, memang bagaimana supaya kita bisa mendapatkan respon vaksinasi yang optimal? Pertama ya memang sebaiknya kita cari waktu yang pasien misalnya dosis imunosupresannya serendah mungkin gitu ya, atau misalnya kalau HIV-nya dalam kondisi CD4-nya sudah baik, tentu saja kita harapkan respon imunnya sudah lebih baik sehingga antibodi yang terbentuk juga lebih baik gitu ya. Nah, kalau pada pasien yang responnya kurang baik, mungkin bisa dipertimbangkan untuk revaksinasi ketika dia kondisi imunnya sudah membaik atau memang pada pemberian vaksin misalnya hepatitis B gitu ya, itu bisa dipertimbangkan dosis yang lebih tinggi double dose dan atau juga frekuensi yang lebih banyak ya. Misalnya dari yang sebelumnya hanya 3 kali menjadi 4 kali pemberian.
Nah, pasien kanker ini juga, kita tahu mendapatkan kemoterapi yang bisa menurunkan respon imunnya. Jadi, pada kondisi yang dia tidak mendapatkan kemo sebenarnya, tidak ada, concern ya. Tapi kalau dia akan mendapatkan kemo, memang sebaiknya diberikan sebelum pemberian kemo, sebaiknya idealnya 2 minggu sebelumnya pada yang inactivated atau 4 minggu sebelumnya pada yang, live attenuated. Nah, kalau setelah, kemo, nah bagusnya sih memang 3 bulan pasca, kemo diharapkan respon imunnya sudah lebih pulih, atau kalau setelah rituximab lebih lama lagi bisa 6 bulan. Dan kita juga bisa memperhatikan tidak hanya pasiennya yang bisa mendapatkan vaksinasi, tapi juga kontak, erat atau caregiver yang, pasien tersebut. Ini sama ya tadi, rekomendasi yang bisa dilihat sama seperti yang direkomendasi, tadi ya vaksinasi dewasa kita, prinsipnya sama, tadi juga ini berbagai, vaksinasi ya. Nah jadi, seperti yang, sudah saya sebutkan tadi, pasien-pasien dengan kondisi imunokompromis tadi mengalami penurunan daya tahan tubuh ya, yang terutama karena obat-obatannya. Nah jadi kita tadi perlu memperhatikan obat apa yang diberikan, cara kerja obat tersebut karakteristiknya seperti apa, dan sel imun mana yang kemudian, dipengaruhi oleh, obat tersebut gitu ya. Ya nantinya kita tahu, fungsi sel imun tersebut akan mempengaruhi patogen mana yang kemudian lebih beresiko. Dan pada kelompok-kelompok yang tadi ada faktor resiko tersebut gitu ya, kita lebih, mungkin bisa memberikan, profilaksis, baik itu antibiotik dan kemudian juga ada alternatif lain dengan pemberian vaksinasi, yang kita harus perhatikan dalam pemberian vaksinasi itu bagaimana tadi bisa mengoptimalkan, respon imun yang terbentuk gitu ya, kita mencari waktu, yang, tepat untuk, pemberian vaksinasi. Oke, mungkin sekian dari saya.